Pemirsa, panas dan penuh debat, seperti itulah kondisi rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR dengan Menko Polhukam dan Kepala PPATK terkait temuan skandal transaksi janggal 349 triliun rupiah. Menelisik temuan transaksi janggal itu, DPR pun mendorong pembentukan pansus. Karena sering di DPR ini aneh, kadang-kadang marah-marah gitu. Udah tahunya Markus dia marah ke Jaksa Agung, ngomong nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Pimpinan mohon dicatat ya, saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Saya kira ini tidak relevan. Silakan. Interupsi pimpinan. Menko Polhukam Mahfud MD buka-bukaan soal modus yang dipakai pejabat dalam tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tujuan utamanya adalah menyamarkan jejak aliran uang sehingga membuat bingung penyidik. Modus lain yang diungkap yakni kepemilikan aset berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang diatasnamakan pihak lain atau disimpan pihak lain. Selain itu, membentuk perusahaan untuk mengelola hasil kejahatan. Ya seperti yang baru diumumkan tuh, RAT. Dia laporannya sendiri sedikit, rekeningnya sendiri sedikit, tapi istrinya, anaknya, perusahaannya, nah itu patut dicurigai. Karena pekerjaannya. Apakah itu betul pencucian? Nanti dibuktikan, tapi itu sudah memenuhi syarat. Yang kedua, pemilikan aset berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, diatasnamakan pihak lain, disimpan di tempat lain. Sekretaris Mahkamah Agung itu punya mobil mewah berapa, mobilnya disimpan di tempat lain. Yang ketiga, membentuk perusahaan untuk mengelola hasil kejahatan. Untuk perusahaan gitu, bikin hotel, hotelnya tidak ada yang beli, tapi asetnya besar sekali. Hotelnya ada orang masuk, hanya hotel Malati, tapi uangnya ratusan miliar. Nah itu bisa dicurigai sebagai pencucian uang. Selain Mahfud MD, rapat dengar pendapat juga dihadiri Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani berhalangan hadir. Rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Menko Polhukam Mahfud MD berlangsung panas. Mahfud sempat disebut anggota Komisi 3 DPR, Arteria Dahlan, telah menuduhnya menghalang-halangi proses penyidikan transaksi janggal 349 triliun rupiah di lingkungan Kemenkyu. Arteria juga menyatakan data yang disampaikan Menko Polhukam berbeda dengan data yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada rapat Komisi 9 sehari sebelumnya. Barang belum jelas sudah dipublis. Datanya yakin tidak sama, padahal dalam satu kementerian. Bagaimana nanti? Tiba-tiba penonton mengatakan, gol, tepuk tangan semua. Hakimnya bilang, print offside. Nggak ada itu 349, padahal Kementerian Keuangan udah mati nih, namanya udah jelek, itu loh. Oh ternyata ada cuman 3,3 atau 35 triliun. Wah ada main-main nih, penegak hukum DPR kong kali kong. Ini dipikirin Prof. Berbagai tuduhan dari anggota Komisi 3 DPR ini dibantah Menko Polhukam Mahfud MD. Data yang disampaikan misalnya, menurut Mahfud tidak berbeda dengan data yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada rapat Komisi 9 sehari sebelumnya. Mahfud menyatakan data yang ia pegang merupakan hasil penyidikan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, merupakan yang paling lengkap. Ya, saudara, data ini clear valid, tinggal pertemukan saja dengan Bu Sri Mulyani. Tidak ada data yang beda, cuma Bu Sri Mulyani itu menerangkannya begini. Kalau PPATK itu kan rombongan nih, misalnya Rafael, itu kan ada rombongannya. Nah ketika diperiksa oleh Bu Sri Mulyani, satu yang diambil. Sama dengan ini tadi. Jadi ini rombongan, namanya pencucian uang, kalau tidak banyak ya bukan pencucian uang namanya. Kalau satu geng begitu, kalau satu korupsi, tapi pencucian di belakangnya itu loh nama itu.
Saudara buka nanti, mau pansus buka, ada nama-nama orang 491 orang, apa kasusnya? Itu kan ada LHA-nya. Ada di situ. Maka bagi saya gampang kok masalah ini. Undang Bu Sri Mulyani, cocokkan. Ini datanya PPAK, hanya beda menafsirkan. Menindaklanjuti temuan transaksi janggal dan dugaan TPPU di Kemenkyu sesuai undang-undang yang berlaku, anggota Komisi 3 DPR Iwayan Sudirta meminta kepada Komite TPPU untuk mengkoordinasikan kasusnya dengan Polri, Kejaksaan, dan KPK. Untuk itu dalam forum ini saya meminta kepada Komite TPPU sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ini sesuai dengan tugas yang fungsinya. Untuk apa? Untuk dapat mengkoordinasikan kembali dengan aparat penegak hukum. Dalam hal ini Polri, Kejaksaan, KPK maupun penyidik di Kementerian Keuangan. Sekali lagi, penyidik di Kementerian Keuangan. Agar apa? Agar transaksi janggal dan indikasi terjadinya tindak pidana pencucian uang dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat membantu dalam upaya reformasi hukum dan mendukung optimalisasi pendapatan atau penerimaan negara. Sementara itu, anggota DPR Komisi 3 dari fraksi PAN, Mulfahri Harahap, mendesak DPR membentuk panitia khusus untuk mengusut kasus TPPU di Kemenkyu. Saya mendorong agar ini selesaikan lewat pansus atau angket atau apapun lah namanya yang bisa memberikan DPR untuk melihat lebih dalam persoalan ini. Rapat Komisi 3 DPR dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Rabu lalu belum menghasilkan keputusan. Rapat ini diagendakan masih akan digelar pada waktu yang belum ditentukan.